Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, baru aja itu saya kedatangan dari counter sebelah ya. Jadi beliau bawa HP ini Oppo, ini nggak tahu Oppo apa. Datang bilangnya servisan ini digarap, tapi nggak bisa ya. Jadi HP ini tuh kalau dicas, saya coba cas ya. Kalau dicas tuh hanya petir kedip-kedip merah. Nah, hanya seperti ini. Kedip merah. Normalnya kan harusnya ada presentasi ya. Ini enggak, kedip-kedip merah. Terus konsumsi arus di sini 0,4 ampere ya. Nih. Kalau coba dinyalakan bagaimana ya? Ini saya coba nyalakan ya. Dinyalakan enggak mau ya. Jadi ini sudah diganti baterai baru juga masih tetap. Nah, untuk kasus HP Oppo A15 yang dicas kedip-kedip merah itu biasanya kerusakan di baterai, tapi ini bukan. Oke teman-teman, jadi untuk kasus HP Oppo ya, khususnya Oppo A15 itu kalau dicas simbol petir warna merah kedip-kedip tapi HP bisa dinyalakan, biasanya itu permasalahan di OVP ya. Jadi di sini tuh ada OVP atau over voltage protection. Itu teman-teman angkat aja OVP-nya, lalu jumper dari kapasitor sini ke sini ya, di bypass. Itu kalau HP kondisi nyala tapi dicas tidak bertambah, hanya logo petir warna merah. Lalu ada pula yang HP dicas simbol petir warna merah ya, ditunggu lama masih tetap, dinyalakan dia simbol pengisian pengecasan, itu baterainya. Jadi ada beberapa kasus yang sama tapi penyelesaiannya beda. Kalau yang di awal tadi OVP ya, diangkat lalu dijumper. Lalu yang kedua, kalau HP itu nggak mau nyala, kalau dinyalakan tuh simbol pengisian baterai, tapi kalau dicas petir merah kedip, itu baterainya ya, biasa jumper air fuse atau ganti baterai. Lalu yang ketiga itu mesin. Jadi yang aneh itu HP Oppo yang khusus Oppo A15 mesin konslet itu bisa nyala. Buktinya tadi kan kita cas ya. Nah ini kita akan coba, karena saya mencurigai ini konslet. Kita langsung coba ya. Cara ngeceknya sebentar dengan multitester. Nah dengan analog seperti ini ya, karena ini sama counter sebelah ini sudah diganti baterai beberapa kali masih tetap. Oke, kita coba cek cara ngeceknya konslet enggak. Di sini perhatiin positifnya mana, dilihat dari kode baterainya di sini. Positifnya sebelah kiri, berarti positifnya baterainya di sebelah kiri sini negatif ya. Oke, positif kiri, negatif kanan ya. Oke, ini harus nyala, jarum harus bergerak. Nah, oke, kalau saya balik nggak boleh bergerak. Kalau bergerak berarti konslet. Oke, saya balik, tuh betul perkiraan saya, ini konsletnya penuh lagi sampai nyala lampunya, berarti HP ini konslet penuh full shot. Aneh sih, biasanya HP full shot tuh tidak mau nyala baik dicas ataupun dinyalakan. Kalau HP ini dinyalakan tidak mau tapi dicas kedip-kedip. Lalu kira-kira di bagian mana yang konslet? Ini kalau disambungkan ke power supply, biasanya baru disambungkan positif negatif, jarumnya sudah bunyi, sudah full shot ya. Sehingga kita mesti cari konsletnya di mana. Untuk kasus jalur yang konslet di VBAT, di jalur VBAT itu kebanyakan di IC power. Nih, area IC power, IC sinyal yang sering ya, IC lampu, IC cas juga. Nah, kali ini kita step by step. Saya akan coba angkat dulu untuk area IC sinyal, karena sering banget sinyal ini konslet penuh.
ini kita mesti angkat ini dulu kalengnya, lalu kita cek bagian yang konslet. Oke teman-teman, untuk kaleng ini sudah saya copot ya. Jadi konslet di jalur feedback itu yang sering terjadi di area sinyal ini, blok area sinyal, IC power, IC cas, IC lampu, itu banyak jalur feedback. Tapi ini saya coba dulu di area sinyal ya. Kita cek ini kan, kalau saya beginiin nyala ya, kalau saya balik juga nyala, itu artinya konslet tuh. Nah, untuk ngecek konsletnya itu seperti ini, cek kapasitor di area sinyal ya, terutama yang besar ini. Nah, ini kan konslet ya tuh. Nah, konslet kan tuh, ini konslet nih, dua kapasitor ini konslet, yang ini enggak, yang ini enggak. Nah, yang sering terjadi itu kapasitor yang besar ini sering banget ini konslet di sini. Solusinya apa? Ini dicongkel, bentar ya, kita congkel, tambahin plug dulu ya. Saya cabut dengan blower saja karena ini kapasitornya besar ya. Tadi ada dua ya, yang besar sama yang atasnya. Kita cabut yang besar dulu. Sebetulnya lebih gampang gunakan MBR ya, dari baterai bekas pun jadi, tapi itu cara instannya. Di sini ya supaya teman-teman tuh memahami ya alur nyari yang konslet itu seperti apa, makanya saya gunakan manual aja. Oke, nah ini karpetnya sampai melendung. Oke, ini ya. Setelah itu kita cek kapasitor ini konslet enggak. Kalau kapasitor ini enggak konslet, berarti bukan ini tersangkanya. Kalau kita gabungkan gini enggak boleh nyala. Oh, nyala guys, berarti kapasitor ini konslet ya, tuh nyala ya. Ini kapasitor ini konslet nih, tuh fix. Ini dia tersangkanya nih, ini saya taruh sini. Nah, sekarang kalau kita cek, harusnya udah nggak konslet ya, harusnya tuh kan, enggak lah, tuh enggak, yang ini nah enggak kan. Nah, terus kita cek ini konslet enggak, kiri itu kanan, kiri itu positif ya, kanan negatif tuh. Kalau saya balik, tadi kan bergerak, ini bergerak enggak tuh, udah enggak ya, artinya tersangkanya sudah dapat. Nah, ini melanggar pasal 662 KUHP ya. Nah, ini menyebabkan HP jadinya petir merah. Lalu solusinya bagaimana ini ya, kita cari gantinya kapasitor ini. Banyak mah kapasitor ini, kita kalau di bekasan kayak gini ya, ini saya coba cari nih sebagai contoh ya. Tuh mesin bekasan ini ada nih, gede sama gedenya, ini ada, tinggal kita angkat, kita pasangkan di sini tuh ya. Dan ini bagaimana tanpa kapasitor, kita coba ya. Ini tersangkanya nih, artinya ya HP ini sudah nggak konslet ya. Kita coba lihat konsumsi arusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah 1 ampere nih, udah putih kan. Tuh nih, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini bisa nambah? Kita tunggu. Tuh kan ya, jadi ini tersangkanya nih, ini tersangkanya tuh.
ya. Nah, ini tinggal kita cari ininya, kita pasang seperti itu simpelnya. Nah, untuk gantinya itu yang ini sekarang coba kita nyalakan ya. Diganti apakah bisa, enggak diganti apakah bisa nyala? Itu kan saya copot ya, tuh bisa nyala tanpa kapasitor ini. Tapi kan lebih baik ini diganti kapasitornya ya. Nah, ini sudah sembuh. Jadi untuk tanda petir merah itu enggak selalu baterai, enggak selalu OVP yang rusak, tapi mungkin konslet. Dan percayalah, kebanyakan konsletnya tuh di sini nih. Nah, ini di area sinyal ya, sering banget ini langganan itu. Oke, apakah bisa nampil ke menu ya? Oh, bisa ya. Oke. Nah, ini kok, oh ya agak lelet ya. Ya, bisa. Oke, saya tinggal cari gantinya ini. Tinggal dicabut. Jadi untuk gantinya tinggal ini diangkat ya, kan gedenya sama nih, gedenya sama toh. Nah, kalau sama ini diangkat pindah ke sini gitu ya. Oke teman-teman, ini untuk kapasitornya sudah saya pasang nih ya, saya ganti dari kanibalan. Lalu untuk tersangkanya sendiri nih tersangkanya ya, gedenya cari yang hampir sama saja ya. Nah, sekarang kita cek kapasitornya. Nih, kita cek kapasitornya. Kalau tadi kan nyala semua ya, ini enggak. Nah, oke, sip ya. Lalu kita coba langsung tes ya. Ini kameranya enggak saya pasang dulu. Jadi simbol merah itu kita mesti runut kronologinya, kenapa, gara-gara apa gitu ya, harus tahu. Sudah coba ganti baterai tetap, angkat OVP tetap. Nah, untuk konsumsi arusnya juga normal ya, jadi 0,6. kalau tadi kan 0,2. nanti ini stabil nih 1,2 ampere tuh, karena konsletnya yang menyebabkan ini. Tapi jujur biasanya konslet penuh itu HP mati total, nggak sembuh, nggak bisa hidup biarpun dicas ya. Kalau HP Oppo ini bisa ya. Nah, ini saya nyalakan ya. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan bisa menginformasi ya buat teman-teman yang dapat kasus yang sama. Pastiin dulu dengan baterai. Kalau dengan baterai yang baru dia masih tetap bisa nyala nggak posisi HP-nya. Kalau bisa nyala biasanya OVP, angkat jumper bypass. Tapi kalau HP itu nggak bisa nyala tapi dicas bisa, hanya simbol petir merah, konslet. Pasti itu konslet penuh, dan biasanya penyakitnya di area sinyal. Oke, itu saja ya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.